Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi terkait implementasi ajaran Taman Siswa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, topik obligasi laba atas transaksi antar perusahaan. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama, saya sendiri, Ajeng Tarianing Putri. Yang kedua, Nurul Finandia Margiani. Yang ketiga, Ina Destiana. Dan yang keempat, Meidina Pancawardani. Selanjutnya, implementasi ajaran Taman Siswa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Dunia pendidikan, sosok Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidik dalam bangsa Indonesia ini banyak mengajarkan berbagai hal yang sangat terkenal di bidang pendidikan. Konsep pendidikan nasional yang dikemukakan sangat membumi dan berakar pada budaya Nusantara, antara lain Tutwuri Handayani, Tri Pusat Pendidikan yang berisi keluarga, sekolah, masyarakat, Tringo yang berisi ngerti, ngeroso, ngelakoni. Konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara adalah trilogi yang tertuang dalam Ki Suratman, yaitu Ing Ngarsat Suntalada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Kepemimpinan dapat dimaknai dalam 3 level, yaitu di depan, di tengah, dan di belakang. Tidak hanya bersifat pasif, tetapi bisa bersifat aktif, mengerjakan program secara optimal. Untuk yang kedua, implementasi Ing Madya Mangunkarsa dalam manajemen pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan sudah dilaksanakan dengan baik, ditunjukkan oleh dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, mampu meningkatkan semangat, membangkitkan gairah kerja, menimbulkan kerjasama, mengarahkan dan memberikan saran, memberikan arahan, menciptakan suatu kerja yang kondusif, memberi bimbingan, menciptakan rasa rela berkorban, pertahanan, kebersamaan, menciptakan rasa nyaman, membina, dan membimbing staf mengerjakan dengan semangat kerjasama, mengkondisikan lingkungan kerja yang nyaman, dan menciptakan kekompakan dalam bekerja. Implementasi yang ketiga, Tutwuri Handayani dalam manajemen pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan sudah dilaksanakan dengan baik, ditunjukkan oleh dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, mampu menciptakan rasa aman, dapat menjaga dan mempertahankan rasa tenang, memikirkan keberlangsungan kehidupan, mendorong meningkatkan kemampuan, mendorong untuk lebih maju, mendorong peserta kursus untuk meningkatkan kompetensinya, mengingatkan yang salah, mempercayai peserta kursus yang sudah diberi tanggung jawab, menghargai keberhasilan peserta kursus, memotivasi peserta kursus untuk lebih maju, mendorong sesama dosen atau guru untuk mengajar lebih bersemangat, memperhatikan setiap kegiatan pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan, mengingatkan pendidik, mengingatkan kepada peserta didik agar mempergunakan waktu sesuai dengan jadwal, mengawasi pelaksanaan tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya, transaksi obligasi antar perusahaan. Pada saat perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, namun perubahan tingkat suku bunga pasar akan menciptakan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika tingkat suku bunga pasar meningkat, nilai pasar kewajiban menjadi lebih kecil dibandingkan nilai bukunya. Dan sebagai akibatnya, perusahaan penerbit seharusnya merealisasi adanya keuntungan. Perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi yang beredar dengan menembus atau menarik obligasi yang beredar. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki opsi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan penerbit atau induk atau anak dapat mempergunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasi sendiri. Yang kedua, perusahaan penerbit, induk atau anak dapat meminjam uang dari entitas yang bukan afiliasi dengan tingkat suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri, atau pemilihan ini merupakan pembayaran kembali. Yang ketiga,
Perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasi sendiri. Yang keempat, suatu perusahaan afiliasi atau induk atau anak dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Apabila harga yang dibayar oleh suatu perusahaan afiliasi untuk memperoleh hutang dan pihak lainnya lebih besar dari nilai buku kewajiban atau nilai nominal ditambah dengan agio yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan, maka terjadi kerugian konstruktif atas penarikan hutang. Selain itu, apabila harga yang dibayarkan lebih kecil dari nilai buku hutang tersebut, maka keuntungan konstruktiflah yang terjadi. Keuntungan atau kerugian ini disebut konstruktif karena keuntungan atau kerugian ini merupakan keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan diakui dari sudut entitas yang dikonsolidasi tetapi tidak dicatat dalam buku terpisah dari perusahaan-perusahaan afiliasi pada saat pembelian. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan itu terjadi apabila harga yang dibayar oleh suatu perusahaan afiliasi untuk memperoleh hutang dari pihak lainnya lebih besar dari buku nilai kewajiban. Nilai nominal yang ditambah dengan agio yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan. Maka terjadi kerugian konstruktif atas penarikan hutang. Selain itu, apabila harga yang dibayar lebih kecil dari nilai buku hutang tersebut, maka keuntungan konstruktif yang terjadi. Keuntungan atau kerugian ini disebut konstruktif karena keuntungan atau kerugian merupakan keuntungan yang direalisasi dan diakui dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasi, tetapi tidak dicatat dalam buku terpisah dari perusahaan-perusahaan afiliasi pada saat pembelian. Contohnya, Sugar Corporation adalah perusahaan afiliasi yang dimiliki 80% oleh Peach Corporation. Dan Peach itu menjual obligasi dengan nilai nominal 1 juta berbunga 10% berjangka dalam waktu 10 tahun pada nilai nominalnya kepada publik tanggal 2 Januari 2006. 1 tahun kemudian, pada tanggal 31 Desember 2006, Sugar Corporation membeli obligasi dengan nilai nominal 100.000 yang beredar seharga Rp104.500 melalui pasar obligasi. Pembelian oleh Sugar tersebut mengakibatkan penarikan 10.400 melalui pasar obligasi. Pembelian oleh Sugar tersebut mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Peach yang bernilai 100.000 dan kerugian sebesar 4.500. Ayat jurnal pembukuan Peach yaitu di sisi debit ada laba dari Sugar sebesar 4.500 dan di sisi kreditnya ada investasi dari Sugar sebesar 4.500 untuk menyesuaikan laba dari Sugar bagi kerugian konstruktif atas obligasi. Sebesar 4.500 disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi Peach Corporation dan perusahaan anak tahun 2006 dan obligasi 10% dilapor sebesar Rp900.000. Hal ini terjadi melalui penyesuaian kertas kerja berikut, di mana di sini ayat jurnalnya di sisi debit ada kerugian atas penarikan konstruktif obligasi sebesar 4.500, kemudian ada obligasi 10% 100.000 dan di sisi kreditnya ada investasi dalam obligasi 100.000 4.500. Contoh lainnya juga, ini diasumsikan bahwa Sugar menjual obligasi dengan nilai nominal Rp1 juta, 10% berjangka waktu 10 tahun kepada publik tanggal 2 Januari 2006, dan bahwa Peach memperoleh obligasi dengan nominal 100.000 tersebut seharga Rp104.500 pada tanggal 31 Desember 2006 di pasar obligasinya.
Pembelian oleh Fitch ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Sugar yang bernilai 100.000 dan kerugian konstruktifnya sebesar 4.500 bagi entitas konsolidasi. Hanya 80% dari kerugian konstruktif tersebut yang dibebankan ke pemegang saham mayoritas karena pembelian obligasi perusahaan anak ekuivalen dengan penjualan upstream, di mana transaksi antar perusahaan mempengaruhi hak minoritas. Ayat jurnal menurut metode ekuitas, Fitch mengakui 80% kerugian konstruktif, di mana di sisi debit ada laba dari Sugar sebesar 3.600 dan investasi dalam Sugar sebesar 3.600. Di contoh berikutnya juga, ini ada obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak, di mana di sini ada perusahaan SUE adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh nilai bukunya sebesar 5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Dan ketika SUE mempunyai modal saham sebesar 5 juta dan laba ditahan sebesar 1 juta, di tanggal 1 Januari 2006 PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000. Pada tanggal yang sama, SUE Company membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000. Pembelian ini mengakibatkan obligasi dengan nilai 1 juta seharga 950.000. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan sebesar 60.000 yang dihitung sebagai berikut. Di mana ada nilai buku obligasi yang dibeli itu sebesar 1.010.000. Kemudian dalam kurung 10% dikali nominal yang 1 juta ditambah premi 10.000. Lalu di sisi debitnya ada harga beli 950.000. Di sisi kreditnya ada keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 60.000. Ayat jurnal yang dibuat oleh SUE ketika membeli saham PAM, di sisi debit ada investasi dalam obligasi PAM sebesar 950.000 dan ada kas sebesar 150.000. Ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup sebesar $60.000 adalah sebagai berikut. 1 Januari di tahun 2008 utang obligasi sebesar 10%, yaitu sebesar 1.010.000. Kemudian ada di sisi kreditnya ada investasi dalam obligasi PAM A sebesar 950.000 dan ada keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 60.000. Sebagai hasil dari ayat jurnal kertas kerja ini, laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan tersebut dan mengeliminasi investasi dalam obligasi PAM. Sementara neraca konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang obligasi luar entitas konsolidasi sebesar $9.090.000 dalam atau nilai nominal $9 juta ditambahkan premi yang belum diamortisasi sebesar $90.000. Yang berikutnya, selama tahun 2008, PAM mengamortisasi premi obligasi tersebut pada pembukuan terpisahnya dan SU akan mengamortisasi diskonto atas investasi obligasinya dengan asumsi bahwa bunga yang dibayar pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, bahwa obligasi jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2013, 5 tahun setelah pembelian, dan pada metode amortisasi yang digunakan adalah garis lurus. PAM akan mengamortisasi 20% premi obligasi dan SU akan mengamortisasi 20% diskon sebagai berikut. Pada pembukuan PAM tanggal 1 Juli, beban bunga di debit sebesar 500.000 dan kas di kredit sebesar 500.000. Lalu tanggal 31 Desember, jurnalnya beban bunga pada utang bunga sebesar 500.000. Ini didapat dari $10 juta dikali 10% dikali setengah tahun. Lalu tanggal 31 Desember
utang obligasi pada beban bunga sebesar 20.000 itu didapat dari premi sebesar 100.000 dolar dibagi 5 tahun. Lalu untuk pembukuan SU pada 1 Juli kas pada pendapatan bunga sebesar 50.000 didapat dari 1 juta dolar dikali 10% dikali setengah tahun. Lalu pada 31 Desember jurnalnya piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 50.000 dan tanggal 31 Desember investasi dalam obligasi PAM pada pendapatan bunga sebesar 10.000 didapat dari diskonto sebesar 50.000 dibagi 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2008 telah memposting ayat jurnal terdahulu. Buku besar PAM dan SU akan menunjukkan saldo berikut. Pada pembukuan PAM, utang obligasi 10% termasuk premi yang belum diamortisasi sebesar 8.000, didebit sebesar 10.080.000 dan beban bunga sebesar 980.000. Lalu pada pembukuan SU, investasi dalam obligasi PAM sebesar 906.000 dan pendapatan bunga sebesar 110.000. Jadi sekarang perbedaan antara investasi obligasi sebesar 960.000 dan kewajiban obligasi 10% PAM sebesar 1.008.000 adalah 48.000 dolar, bukan 60.000. Alasannya karena bahwa telah terjadi realisasi dan pengakuan bagi perbagian atas keuntungan konstruktif pada pembukuan terpisah PAM dan SU. Pengakuan dalam perbagian ini terjadi selama tahun 2008 karena PAM mengamortisasi premi sebesar 2.000 dan SU mengamortisasi diskonto sebesar 10.000 atas obligasi yang ditarik secara konstruktif pada tanggal 1 Januari 2008. Perbedaan ini direfleksikan pada akun beban bunga dan pendapatan bunga yang berhubungan dengan penarikan konstruktif obligasi. Artinya, pendapatan bunga sebesar 110.000 dikurangi dengan 10% dari beban bunga sebesar 980.000 sama dengan 12.000 atau 20% dari keuntungan konstruktif awal. Ayat jurnal untuk mengeliminasi akun obligasi resiprokal pada tanggal 31 Desember adalah yang pertama, utang obligasi 10% pada sebesar 1.008.000, lalu kreditnya investasi dalam obligasi PAM sebesar 960.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 48.000. Lalu yang B, pendapatan bunga didebit sebesar 110.000, kreditnya beban bunga sebesar 98.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 12.000. Lalu yang ketiga, utang bunga pada piutang bunga sebesar 50.000. Laporan keuangan terpisah perusahaan PAM dan SU dicatat dalam 2 kolom pertama kertas kerja konsolidasi dalam paragraf 7 strip 1, kecuali untuk akun investasi dalam SU dan laba dari SU. Jumlah yang ditunjukkan merefleksikan semua asumsi dan perhitungan laba sebelumnya. Laba investasi PAM sebesar 202.000 adalah sebagai berikut. 70% dari laba yang dilaporkan oleh SU yaitu sebesar 154.000 ditambah keuntungan konstruktif atas obligasi sebesar 60.000, jadi totalnya 214.000. Dikurangi pengakuan perbagian atas keuntungan konstruktif yaitu 60.000 dibagi 5 tahun sebesar 12.000, jadi total laba dari SU sebesar 202.000. Ayat jurnal terpisah pada pembukuan PAM untuk mencatat laba investasi dari SU menurut konsolidasi satu baris antara lain investasi dalam SU sebesar 154.000,
kreditnya laba dari SU sebesar 154.000 untuk mencatat investasi dari SU nominalnya berasal dari 220.000 dikali 70%. Lalu jurnal berikutnya investasi dalam SU sebesar 60.000, kreditnya laba dari SU sebesar 60.000 untuk mencatat laba dari SU terhadap 100%. Dari keuntungan 60.000 atas obligasi laba dari SU sebesar 20.000, kreditnya investasi dalam SU sebesar 12.000 untuk menyesuaikan laba dari SU terdapat pengakuan bagian per bagian keuntungan konstruktif atas obligasi yang terjadi selama tahun 2008. Keuntungan sebesar 60.000 dibagi 5 tahun atau pendapatan bunga sebesar 110.000 dikurangi beban sebesar 98.000. Laba yang dilaporkan oleh SU untuk tiap tahun dari keempat tahun tersebut, PAM membuat ayat jurnal berikut untuk menyesuaikan labanya dari SU bagi pengakuan bagian per bagian atas keuntungan konstruktif tersebut. Jurnalnya laba dari SU pada investasi dalam SU sebesar 12.000. Pada tanggal 1 Januari 2013, tanggal jatuh tempo obligasi, seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui dan akun investasi PAM dalam SU akan sama dengan 70% ekuitas SU. Ayat jurnal kertas-kertas yang pertama mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PAM dan serta investasi obligasi SU dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 48.000. Jumlah 48.000 ini adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar 60.000 pada pembukuan terpisah PAM dan SU tanggal 31 Desember 2008. Baik, selanjutnya pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya, harga obligasi antar perusahaan telah ditarik. PAM dan SUE akan tetap mencatat obligasi tersebut pada pembukuan terpisahnya, pelaporan beban bunga sebesar 98.000 dan pendapatan bunga SUE sebesar 110.000. Jadi perbedaan sebesar 12.000 itu diakui pada pembukuan terpisah PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Untuk ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi tunggal, yaitu pendapatan bunga sebesar 110.000, utang bunga sebesar 50.000, utang obligasi 10% sebesar 1.008.000 pada beban bunga sebesar 98.000, piutang bunga sebesar 50.000, investasi dalam obligasi PAM sebesar 970.000 dan investasi dalam SUE sebesar 48.000. Obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Nah, berikut adalah ilustrasi untuk PAM dan SUE, kecuali bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi penerbit dan penarikan konstruktif obligasi yang mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Berikut ini tabelnya. Pro Corporation memiliki 90% saham biasa berhak suara Sky Corporation. Kepemilikan Pro pada Sky tersebut dibeli beberapa tahun yang lalu pada nilai buku seharga 9.225.000 dan modal saham Sky sebesar 10 juta yang laba ditahannya adalah sebesar 250.000 pada tanggal akuisisi. Nah, pada tanggal 31 Desember 2006, Sky mempunyai obligasi 10% yang beredar dengan nilai nominal 10 juta dengan diskonto yang belum diamortisasi sebesar 300.000. Obligasi itu membayar bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahunnya yang jatuh tempo pada 5 tahun tanggal 1 Januari 2012. Nah, pada tanggal 2 Januari 2007, Pro Corporation membeli 50% obligasi yang beredar
milik Sky seharga 5.150.000 secara tunai. Transaksi ini merupakan penarikan konstruktif dan menyebabkan kerugian sebesar 300.000 dari sudut pandang entitas konsolidasi karena kewajiban sebesar 4.800.000 dari 50% nilai obligasi sebesar 9.700.000 ditarik dengan biaya 5.150.000. Jadi kerugian tersebut dibebankan oleh Sky Corporation menurut teori bahwa manajemen perusahaan induk bertindak sebagai agen bagi Sky, yaitu perusahaan penerbit, pada semua transaksi obligasi antar perusahaan. Selama tahun 2007, Sky mencatat beban bunga atas obligasi tersebut sebesar 1.060.000 dan amortisasi diskonto sebesar 60.000. Dari beban bunga ini, sebesar 530.000 berhubungan dengan obligasi antar perusahaan. Perusahaan Pro mencatat pendapatan bunga dari investasinya dengan obligasi selama tahun 2007 sebesar 470.000 dikurangi amortisasi premi sebesar 30.000. Perbedaan sebesar 60.000 antara beban dan pendapatan bunga atas obligasi antar perusahaan mencerminkan bahwa pengakuan 1/5 kerugian konstruktif selama 2007. Pada 31 Desember 2007, pembukuan Pro dan Sky tidak mengakui kerugian konstruktif sebesar 240.000 melalui amortisasi premi dan amortisasi diskonto. Selanjutnya, metode ekuitas. Sky melaporkan laba bersih sebesar 750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari Sky sebesar 459.000. Ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk menghitung investasinya dalam Sky selama tahun 2007 adalah investasi dalam Sky sebesar 675.000 pada laba dari Sky sebesar 675.000. Jadi itu ayat jurnal untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan Sky untuk tahun 2007. Ayat jurnal selanjutnya, laba dari Sky sebesar 270.000 pada investasi dalam Sky sebesar 270.000. Untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sky terhadap 90.000 kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Sky. Untuk ayat jurnal 31 Desember 2007, investasi dalam Sky pada laba dari Sky sebesar 54.000. Ini untuk menyesuaikan laba investasi dari Sky terhadap 90% dari 60.000 pengakuan bagian per bagian kerugian konstruktif atas obligasi Sky selama tahun 2007. Jadi pada tahun-tahun di masa depan hingga jatuh tempo obligasi, Pro menghitung laba Sky dengan menambahkan 54.000 setiap tahunnya ke bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Akun investasi Pro Corporation dalam Sky pada tanggal 31 Desember memiliki saldo sebesar 10.584.000 yang saldo ini adalah sama dengan nilai buku dalam Sky pada tanggal 1 Januari 2007 ditambahi laba investasi dari Sky sebesar 459.000. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.